Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya saya percaya bahwa hari ini ada satu pewahyuan yang sangat spesial, ya. Ini jarang dan belum pernah saya khotbah, haleluya, dengan ayat ini, tapi ketika tadi malam, haleluya, Tuhan bangunkan saya kurang lebih 2:30. Dari 2:30 saya sudah bangun, 4:30, 4:30, 5:30, sampai saudaraku jam 6. Haleluya. Saya menikmati satu persekutuan dengan Tuhan. Satu haleluya pewahyuan dengan Tuhan. Dan saya rindu saudaraku kita terus ada dalam atmosfer yang fresh. Ya, saya rindu kita selalu ada di dalam satu haleluya roh kita yang menyala-nyala. Itu sebabnya Bapak Ibu pada pagi hari ini saya semangat sekali, saya energik sekali, saya bersukacita sekali karena kekuatan kita adalah Tuhan. Ya, kekuatan yang dari Tuhan, ya haleluya, haleluya, yang terus Tuhan berikan kepada kita, haleluya, untuk melewati situasi dan kondisi hari-hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, mari kita ambil satu kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, dan saya ambil atau Tuhan taruhkan, haleluya, hikmatnya hari ini kepada kita di dalam kitab Hosea. Sekali lagi, kitab Hosea. Hosea pasal yang kelima, Hosea pasal yang kelima. Nah, ayat ini, saudaraku, ini ayat yang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan waktu itu masih kecil. Saya ingat sekali, saudaraku, ini ya, haleluya, ini ayat ini. Dan luar biasa, saudaraku, tiba-tiba ayat itu, ya, jelas sekali tadi pagi, ya, kata-katanya itu keluar dari hati saya. Ya, Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Wow, dasar saudara. Oh, rapaka sakara dada. Haleluya, percaya ada satu pengurapan, haleluya, yang menerobos saudaraku spirit yang ada di depan kita ini. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Nah, Hosea pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Hosea pasal yang ke-5 ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Wah, ini ayat yang jarang kita dengar. Ya, sampai Tuhan bilang dalam hati saya begini, hambaku, ini kunci untuk kamu melalui atau hidup di awal abad 21 ini. Haleluya. Sekali lagi, tapi Tuhan bilang begitu, saya bilang, Tuhan, umurku saja mungkin tinggal berapa tahun yang Tuhan kasih. Kenapa saya harus bicara tentang abad 21? Awal abad 21. Tuhan bilang seperti dalam hati saya. Artinya, dimensi yang baru kita sedang memasuki. Kenapa semuanya berbeda? Karena di atas tahun, saudaraku, 2012 ini, kita sedang memasuki 2020 ini, kita sedang memasuki yaitu dimensi yang baru. Atau kita sedang memasuki milenium yang baru. Ya, haleluya. Maka kita sudah harus percaya bahwa sesuatu yang berbeda kita akan lalui. Kita sudah harus percaya bahwa kita harus mempersiapkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Untuk kita persiapkan dalam roh kita, iman kita, gaya hidup kita hari-hari ini. Ya, saya percaya, saudara Tuhan sedang membawa kita, apalagi yang disebut dengan generasi milenial. Wow, ini saudaraku, ya, ini konsumsinya generasi milenial ini, saudaraku, awal abad 21 ini. Tuhan katakan, ini kuncinya. Nah, apa yang Tuhan taruhkan di dalam Hosea pasal yang ke-5 ayat 15 ini? Aku akan pergi pulang ke tempat. Ini aneh, saudara. Seperti Tuhan itu meracu, atau bahasa Manado bilang, seperti Tuhan itu ngambek, seperti Tuhan itu nggak mau tahu lagi, sepertinya Tuhan itu saudara membatasi dirinya lagi dengan umatnya. Tuhan bilang, aku akan pergi, ya, pulang ke tempatku. Wow, ya, Bapak Ibu, ini kalau kita firman Tuhan ini kita dalami di dalam roh, atau kita dalami secara khusus di roh kita ada perenungan, ya, bahasa saudaraku yang lama bilang, saudaraku, ya,
kita ada masa teduh. Jadi ada masa teduh. Ya kita itu nggak bisa melihat janji-janji Tuhan yang besar karena kita kurang ada masa teduh dengan Tuhan. Ya, haleluya, bangun, saudaraku, masa-masa teduh dengan Tuhan. Ada masa-masa saudaraku berdiam dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membuka kepada kita apa yang ada dalam hatinya. Nah, saudaraku lihat, apa yang terjadi sebenarnya firman Tuhan ini. Tuhan itu hari ini sedang menaruhkan saudaraku di dirinya, sedang memperkatakan dirinya yang begitu jelas, saudaraku, bahwa kalau ada Tuhan seperti apa, dan tanpa Tuhan seperti apa. Dan saya sedikit memberikan beberapa hal, saudaraku, untuk kita sedikit mengerti ayat ini. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-13, yang berkata begini, ada seorang perempuan atau ibu janda yang anaknya mati. Lalu Alkitab berkata bahwa kota itu sedang mengusung anak mati itu. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit menggambarkan bahwa kehidupan, saudaraku, ya ketika kita mengalami persoalan seperti atau masalah, ya, dan juga ada dialami oleh seorang ibu janda ini dan anaknya mati. Alkitab berkata anaknya meninggal, ya, anak tunggal atau anak satu-satunya, ya. Nah, apa kondisi atau keadaan yang dialami oleh janda itu? Alkitab berkata dia menangis. Menangis karena apa? Menangis karena kehilangan. Menangis karena anaknya mati. Nah, perhatikan Bapak Ibu, oleh anaknya yang mati ini, ibu ini menangis. Artinya dia kehilangan. Nah, kaitkan dengan firman Tuhan Hosea pasal yang ke-5 ini ayat 15. Dikatakan, ya, sekali lagi firman Tuhan katakan, aku akan pergi pulang ke tempatku. Artinya, saudaraku, situasinya yang seperti apa saya tidak bisa gambarkan. Bahwa lebih daripada sekedar menangis. Yang sudah bercampur segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tanpa ada masa depan, tanpa ada pengharapan, ketika saudaraku Tuhan itu pergi. Nah, kita membayangkan saudaraku sekarang, kondisi ini saudaraku banyak orang mengalami, rasanya Tuhan itu jauh. Wah, di mana Tuhan itu saudaraku? Ya, di mana Tuhan itu? Kenapa gereja tutup? Kenapa ibadah tidak ada? Kenapa saya bisa di PHK? Kenapa saya tidak ada lagi pemasukan? Tuhan itu ada di mana? Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sedang menaruhkan dirinya. Tuhan sedang menyatakan pribadinya hari-hari ini, supaya orang begitu mengerti betapa berharganya Tuhan itu. Sekali lagi, betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketika Tuhan tidak terlibat di dalam hidup kita, ketika Tuhan tidak mengambil alih, seakan-akan Tuhan lepas tangan, seakan-akan Tuhan tidak mau ke situasi kita, sebelum kita berdoa rasanya tidak ada sesuatu yang berubah. Karena ini cuma menunjukkan kepada dunia, cuma menunjukkan kepada gereja Tuhan, cuma menunjukkan kepada setiap orang bahwa saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Wow. Ya, Tuhan mau menyatakan ini jelas. Siapa hari ini nggak sadar? Saya percaya orang bodoh pun sadar, saudara. Orang yang nggak percaya Tuhan pun sadar hari ini, saudara. Bahwa dia nggak bisa apa-apa. Teknologi nggak bisa apa-apa. Ilmu nggak bisa apa-apa. Saudaraku, dokter nggak bisa buat apa-apa. Malah dokter ketakutan. Malah saudara pemerintah ketakutan. Malah orang-orang besar ketakutan. Sebelum jangankan seorang, virus ini tidak mengenal kata gugus tugas dan penggerak. Virus ini tidak mengenal jenderal, tidak mengenal gubernur, tidak mengenal siapa Anda. Ya, tidak mengenal kamu punya uang atau tidak punya uang. Ya, kamu orang terkenal atau tidak. Virus ini tidak mengenal siapa Anda. Ya, nah kenapa Tuhan tunjukkan model seperti ini? Supaya kita sungguh mengerti bahwa tanpa Tuhan, hidup kita bukan apa-apa. Wow, dahsyat Tuhan. Ya, bukan roh saudara. Saudaraku, ini apa yang Tuhan taruhkan begitu jelas tadi pagi. 2:30 Tuhan bangunkan saya untuk merenungkan ini. Ya, kita belajar. Ini pelajaran berharga untuk setiap orang, saudara. Ya, dan mungkin
Mungkin dunia berpikir, ini sudah selesai. Belum, ini baru awal. Awal dari apa yang dinubuatkan. Ya, awal daripada apa yang akan terjadi sampai kedatangan Tuhan. Ya, ini waktu penggenapan janji-janji Tuhan. Semua harus digenapi. Ya, nggak bisa kita tengking. Kenapa? Karena firman Tuhan harus digenapi. Ya, beda dengan apa yang dikatakan saudaraku hamba Tuhan, tentu Pak Niko, untuk menghardik, artinya kita punya kuasa untuk menolak. Itu tidak apa-apa. Ya, itu perlu. Ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menghardik. Ya, tapi tidak semua orang. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit menggambarkan bahwa kehilangan anak muda ini, perempuan atau janda ini menangis. Itu manusia. Itu anak. Tuhan katakan, aku akan pergi. Pergi artinya dia tinggali. Wow. Tuhan mau menyatakan kemampuan kita sih sampai di mana. Tanpa Tuhan siapa kita? Ya, coba tanpa Tuhan siapa kita? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Saya mau beritahu, kalau kita ada itu karena Tuhan hari ini. Bukan soal kita nggak keluar rumah, Bapak Ibu. Bukan itu alasan. Tapi saya percaya kita ditolong oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada di dalam janji dan perlindungan ilahi. Karena kita makan tubuh dan darah Tuhan. Karena kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Nah, ini kesempatan untuk kita, saudaraku. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Nah, kenapa sih kalau Tuhan pergi, ya kita nggak bisa apa-apa. Balikannya adalah, kalau Tuhan ada, apa yang terjadi atas hidup kita? Kita harus berpikir, saudaraku, lebih dalam hari-hari ini. Ya, ini waktu evaluasi, saudara. Ini waktu kita mendalami. Ini waktu untuk kita lebih sensitif lagi dengan Tuhan. Ya, apa, saudaraku? Maksudnya adalah ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita memiliki kodrat ilahi. Sekali lagi, ada kodrat ilahi, kebersamaan Tuhan dengan kita, penyertaan Tuhan dengan kita. Dikatakan firman Tuhan Mazmur pasal 108 ayat 14. Bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang kagak perkasa. Hanya bersama dengan Allah. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan memanggil kita, punya rencana, punya catatan yang besar untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, wah, itu janji Tuhan. Untuk apa? Anda akan memamerkan kekuatan, kuasa, mujizat, blessing, kebersamaanmu dengan Tuhan. Alkitab berkata, Dia taruhkan musuhmu di bawah telapak kakimu. Amen. Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ini bagian yang penting. Musuhmu mau kecil, mau besar, mau kelihatan, mau tidak kelihatan, mau sekarang yang akan datang. Musuh itu apa? Tantangan hidup. Musuh itu apa? Skala saudaraku apa yang saudara mau lewati di depan, bahkan saudara alami. Begitu banyak saudaraku orang berusaha untuk apa? Menyelesaikan, saudaraku. Kita nggak bisa selesaikan, Tuhan yang menyelesaikannya untuk kita. Wow, Bapak Ibu, ya duduklah. Artinya apa? Kebersamaanmu dengan Tuhan prioritas. Sekali lagi, kebersamaanmu dengan Tuhan adalah fokus. Sekali lagi, kebersamaanmu dengan Tuhan adalah utama. Kenapa? Bersama dengan Dia, Anda dan saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa. Dia sendiri, Tuhan sendiri akan mengincar lawan-lawan kita. Wow. Tetapi Hosea ini bicara
cara lain. Saya percaya, saudaraku, Tuhan bicara dengan saya tadi pagi kuat sekali. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Saya mau katakan hari ini, kalau Anda tidak rindu Tuhan masa-masa ini, Anda cek kembali. Ya, kalau Anda nggak inginkan Tuhan lebih, cek kembali rohmu hari ini. Kenapa? Tuhan sedang melakukan seakan-akan Dia jauh. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Saya sampai heran. Ya, saya bukan melawan pemerintah, tidak. Saya percaya pemerintah wakil Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga, Anda dan saya, saudaraku, diberikan kuasa. Ya, untuk apa? Untuk menahan kekuatan musuh. Ya, saudaraku. Ya, apa yang Tuhan inginkan hari ini kepada kita? Dikatakan Mazmur 110 tadi, dikatakan duduk di sebelah kanan. Artinya Anda dan saya fellowship, bersekutu dengan Tuhan. Ya, bergabung dengan Tuhan. Ya, fellowship dengan Tuhan. Fellowship itu menyangkut banyak hal. Ya, menyangkut masa depan. Menyangkut persoalan yang telah kita lewati. Menyangkut, saudaraku, apa isi hati Tuhan atas hidup kita. Ya, waktunya Anda saat ini. Waktunya saat Anda sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Waktunya saat, saudaraku, Anda membangun mesbah doa. Engkau akan bisa mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan. Untuk apa? Nah, Tuhan sedang berbicara. Tentu firman Tuhan ini tidak untuk kita, tapi untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Dan ini Tuhan buat sama, supaya tidak ada oh karena dia hamba Tuhan, oh karena dia jenderal, oh karena dia orang kaya, sama semua. Sudah, itu dasarnya Tuhan. Siapapun gemetar hari ini, ya, Perdana Menteri Inggris gemetar, saudaraku, ya, berhasil gemetar, saudara. Siapa yang gak gemetar? Virus ini tidak mengenal siapa Anda. Ya, Tuhan maha cuma memberitahu kepada umatnya. Tanpa Dia Anda siapa? Tanpa Dia apa yang bisa Anda lakukan? Kepintaran, teknologi, ya, kecerdasan, obat ampuh, ya, nggak ada yang terlalu hebat di dunia ini kecuali Tuhan. Wow, haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, dikatakan, aku akan pergi pulang ke tempat Tuhan. Oh saudara, Dia mau pulang kemana? Dia mau pergi kemana dan Anda di mana? Oke, saya mau sedikit, saudaraku, untuk mengerti kata ini dari tabernakel. Ya, kalau memikirkan Tuhan itu nanti di mana, Anda di mana, sulit. Letak tabernakel itu jelas. Ya, itu cuma punya ruangan, ruang kudus, ruang suci, dan pelataran Tuhan. Artinya, kita bicara di skop yang kecil. Nah, Tuhan mau kembali kemana maksudnya? Aku akan pergi ke tempatku. Tempat Tuhan itu tabernakel di mana? Ruang Maha Kudus. Tempat kita ada di mana? Pelataran. Perhatikan. Oke. Nah, apa yang membatasi Tuhan dengan manusia? Tidak. Tabir. Artinya, aku akan pergi. Tuhan membuat batasan antara kamu, saya, dan Dia. Itu masalah, saudara. Sedangkan kita tahu kematian Yesus di atas kayu salib, selain daripada Dia menebus dosa saya dan saudara, adalah supaya membuka batasan ini, tabir ini dibuka, saudaraku, lewat tubuhnya. Nah, kalau sudah dibuka, Anda bersama dengan Tuhan jadi satu fokus, menjadi satu tujuan, menjadi satu jalan, menjadi satu perasaan, menjadi satu hati, menjadi satu tujuan, menjadi satu rencana. Itu sebabnya tabir itu dibuka supaya apa? Supaya Anda dan saya menjadi satu dengan Tuhan. Wah. Tapi Alkitab ini berkata, aku akan pergi ke tempatku. Artinya, saudaraku, artinya Tuhan di balik tabir, Anda di depan tabir. Ada pembatas. Nah, saya mau berikan catatan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya adalah, kalau Tuhan membatasi dirinya dengan Anda dan saya, kita tidak akan maksimal.
Saya mau beritahu, kamu pakai sejarah apa, kamu pakai ilmu apa, kamu pakai metode apa. Kalau Tuhan membatasi dirinya dengan kamu, dengan saya, kita nggak semua. Catatannya satu. Ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Glory, haleluya. Praise the Lord. Bapak Ibu, ya, Anda masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Hari-hari, saya rindu kita bergerak dalam dimensi yang baru hari-hari ini. Untuk mengenal Tuhan dengan cara yang lebih lagi. Untuk mengenal Tuhan dalam dimensi yang lebih lagi. Tidak, saudaraku, dimensi yang lalu. Pengertian kita, saudaraku, biasa-biasa tentang Tuhan. Ya, wow, ini ayat ini kalau nggak diwahyukan Tuhan, nggak ngerti, saudara. Tuhan itu mau pulang kemana dan kita ada di mana? Bingung. Ya, bingung kita mau jelaskan Tuhan itu ada di utara atau selatan, atau langit keberapa, atau langit ketujuh. Ya, kita bingung. Dan di langit ketujuh ada di mana? Kita bingung. Tapi sederhana, Tabernakel memberikan sketsa. Tuhan ada di mana, kita ada di mana. Ya, nah ketika yang tabir itu ditutup, Anda nggak akan ngerti hati Tuhan. Anda nggak akan sejalan dengan Tuhan. Anda nggak akan, saudaraku, ya setujuan dengan Tuhan. Semuanya akan berbeda. Dan ketika kita berbeda dengan Tuhan, haleluya, perjuangan kita akan sia-sia. Mau naik sampai di mana? Kembali ke titik nol. Orang tanpa Tuhan, you mau naik sampai di mana? You mau jalan sampai di mana? Pulang-pulang di titik nol. Tetapi Alkitab berkata, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah sampai depan tengah hari. Amsal 4:18. Wah, dahsyat. Amin. Ya, nah saya mau berkat apa yang Tuhan taruhkan. Kita melihat tokoh-tokoh yang bersama dengan Tuhan. Bagaimana hebatnya Daud bisa mengalahkan Goliat, mengalahkan raksasa yang hebat 3 meter lebih. Ya, Daud yang masih kebenaran, masih muda, gak pengalaman, bukan seperti pahlawan yang hebat. Dia hanya penjaga kambing domba. Tapi bagaimana Tuhan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Daud berkata bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Daud ngerti persis bahwa kehebatan dia bukan di otot, kehebatan dia bukan di otak, kehebatan dia bukan di mata, kehebatan dia bukan di mulut, kehebatan dia bukan di telinga, tapi kehebatan dia adalah kebersamaan dengan Tuhan. Bukan nggak boleh otot, bukan nggak boleh otak. Penting, dan itu sarana Tuhan. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, itu menjadi barang. Padahal anak loro di bawah sini. Kata orang di atas langit ada langit. Oh iya. Ini siapa? Oh, begini. Kalau Langit ada langit, Bapak Ibu. Jangan andalkan apapun. Ini tapi ya udahlah. Kita mungkin langit yang ke-7 atau yang ke-10. Di atas kita masih ada ribuan dan jutaan langit. Ya. Bagaimana caranya? Kita belajar dengan Tuhan. Kita belajar memahami hati Tuhan. Kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita melihat perkara-perkara yang besar. Ya, kenapa? Ya, kalau kita tanpa Tuhan, hidup kita di luar Tuhan, nggak akan maksimal. Anda dan saya tidak akan mencapai titik destinasi tertinggi tanpa kita bersama dengan Tuhan. Kamu boleh lihat hal yang besar, tapi itu ukuran manusia. Kamu boleh lihat hal yang hebat, tapi itu ukuran manusia. Tapi kamu bersama dengan Tuhan, ukuran Tuhan beda. Berkat Tuhan beda. Ya, cara Tuhan beda. Percaya saudara, lepaskan semua apa yang ada sama kita ini. Lihat Tuhan. Ya, pandang Tuhan. Jangan ada satupun yang membatasi saudaraku cara kita berpikir ya untuk melihat Tuhan yang besar hari-hari ini. Kita tanggalkan semuanya. Ini sangat berbeda Bapak Ibu. Nggak ada. Ini cuma contoh. Ini nggak hubungan Bapak Ibu. Ini cuma contoh soal. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan contoh ini? Ya, ini contoh soal saja. Ya,
Bagaimana Anda bersama dengan Tuhan? Dan di kondisi ini, ya, Anda bersama dengan Tuhan, jangan takut. Dan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita umatnya, masa dia kasih kita kemiskinan? Kalau kita umatnya, masa dia kasih kita saudaraku ya kehancuran? Enggak. Alkitab berkata, yang gembala yang baik membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Rumput itu apa, saudaraku? Kebutuhan. Rumput itu apa, saudaraku? Uang. Rumput itu apa, saudaraku? Popularitas, kerjaan, kebutuhan, sandang, pangan, ada di situ semuanya. Kamu dibaringkan di situ oleh Tuhan. Nggak jauh-jauh, berkat nggak jauh-jauh, Bapak Ibu. Berkat orang percaya nggak jauh. Ya, karena Tuhan kita dekat. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat dekat. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya tinggal selangkah. Tersedia untuk kita. Nah, beberapa hal. Saat itu, yang kedua, Musa. Ya, siapa Musa? Dia orang yang punya masalah. Dia lari dari Mesir. Saudaraku, dia orang yang sangat, saudaraku, ya, tertekan hidupnya. Nggak selesai masalahnya di Mesir. Bagaimana dia bisa pulang? Bagaimana dia bisa melihat saudaranya? Bagaimana dia bisa melihat teman-temannya, bangsanya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan mau promosi Musa. Ya, bagaimana Tuhan tentu memakai Musa, orang yang nggak fasih bicara. Sampai-sampai saudaraku Tuhan pakai Harun untuk ngomong. Karena dia berat lidah. Ya, berat lidah. Yang dia bilang, Tuhan, aku ini masih muda. Aku nggak pandai bicara. Ya, orang-orang yang dihebat itu bukan orang-orang saudaraku punya latar belakang yang besar. Ya, orang-orang yang sederhana. Orang-orang saudaraku yang biasa. Sorry, Bapak Ibu, saya mau ambil tisu sebentar. Oke, kita teruskan. Yang ketiga, Abraham. Siapa Abraham? Ya, dia bisa apa di negeri orang, di negeri asing, di negeri miskin. Ya, tapi Tuhan bilang Abraham, tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucu, kepada keturunan. Dan aku akan memberkati engkau. Ya, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan buat namamu masyhur. Perhatikan saudara, kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan mau kita itu seperti bencana saja yang diisi oleh Tuhan. Ya, betul-betul Tuhan. Gak ada satu apapun yang bisa kita andalkan. Kita bisa lakukan untuk Tuhan. Selain daripada Dia memakai kita. Selain daripada Dia mengisi bencana kita yang kosong ini, diisi oleh Dia. Ya, bayangkan Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Siapa tidak kenal Abraham? Siapa tidak kenal Musa? Siapa tidak kenal? Dan saya mau beritahu saudaraku, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Elia, Tuhan Daud, Tuhan Daniel, Tuhan Paulus, itulah Tuhan yang sama yang saudara hari ini dan saya sembah. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kepada siapakah harus aku takut? Ya, kepada siapakah aku harus gentar? Ya, firman Tuhan katakan, kepada siapakah kita harus takut? Takut apa, saudara? Ya, apa yang takut? Persiapkan bencana Tuhan mau isi, itu yang penting. Ya, download, saudaraku, semua yang ada di alam roh. Download, saudaraku, semua apa keilahiannya Dia dalam hidup saudara. Ya, itu sebabnya saya mau katakan orang yang bersama dengan Tuhan adalah hidup di dalam dimensi keilahian. Ya, dimensi keilahian atau yang disebut dengan kontrak ilahi. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 4. Kontrak ilahi. Nah, kontrak ilahi ada kepada Musa.
Kodrat ilahi ada kepada Elia. Kodrat ilahi ada kepada Paulus. Kodrat ilahi ada kepada Petrus. Kodrat ilahi ada kepada saudaraku Daniel. Dan kodrat ilahi ada kepada Abraham. Nah, kenapa? Hidupnya Tuhan yang Tuhan kasih ke mereka. Ya. Karena Dia satu-satunya penentu. Ya. Dia mau kita seperti apa, terjadilah kita seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya terlalu lama di bagian ini, ya, tapi tidak apa-apa. Ya, saya mau bacakan satu ayat dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, dengan Tuhan itu nggak susah, saudara. Ya, memang ada lagu yang meskipun saya susah, tapi hari ini saya mau katakan, dengan Tuhan tidak ada yang terlalu susah. Ya, susah kalau kita jauh dari Tuhan. Yes. Susah kalau kita nggak melayani Tuhan. Ya, berapa lama kita hidup layani Tuhan? Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencukupkan hidup kita? Nggak bakal kita puas. Dan bakal kita puas sampai kita meninggal. Kalau hanya kita menuruti apa yang kita mau. Kalau hanya kita mau mencapai apa yang menjadi keinginan hati kita, tidak bakal kita puas. Ya, tapi kalau Anda mau bersama dengan Tuhan, dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kecap, saudara. Ini bukan pahit asin, bukan. Ya, Alkitab berkata, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, ya, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Alkitab berkata, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding, garis bawah, tidak sebanding. Ya. Kalau orang terlalu susah melayani Tuhan, Anda salah. Kalau Anda merasa terlalu berat kebutuhan, Anda salah. Tuhan bilang itu mengikut Tuhan itu menikmati. Ada karunia menikmati. Ya, wow, ada orang saudaraku menabur tapi tidak bisa menikmati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, sampai hari ini saya bisa menikmati. Ya, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya cuma mikir, ya kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya, hal-hal yang menurut saya nggak bisa dengan kemampuan saya, rekening saya, kemampuan otak saya, ijazah saya, istri saya, nggak ada seperti sama sekali. Orang mungkin tertawa lihat keluarga saya, ya, nggak mungkin. Tapi saudaraku, di balik semua itu, Tuhan telah buka pintu untuk saya. Cuma apa? Mengenal Dia. Ya, mengenal Dia. Cuma itu. Itu sebabnya saya tidak mau dipusingkan oleh banyak hal. Saya mau di dalam setiap hal saya mengenal Tuhan. Ya, di dalam setiap perkara saya mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, itu kunci, saudaraku, untuk kita berjalan dalam milenium yang baru ini. Alat abad 21 ini. Ya, kita akan melihat, saudaraku, yang pertolongan dan janji-janji Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kecaplah. Ya. Nah, itu sebabnya di Yesaya 62 ayat yang ke-7 dibilang begini. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Jangan engkau buat dirimu ada jarak dengan Tuhan. Apalagi di dalam Tuhan. Tuhan bilang, aku akan pergi ke tempat. Tanpa Tuhan, saudaraku, angkat tangan. Berjuang sia-sia, saudaraku, tanpa Tuhan. Lihat, istilahnya orang selalu angkat bendera putih duluan. Ya. Tapi bersama dengan Tuhan, apapun bisa kita lakukan. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Wow, lihat, dikatakan
Jangan biarkan dia tinggal tenang. Ada Tuhan, nggak boleh diam, Bapak Ibu. Ada Tuhan, layani dia. Ada Tuhan, lakukan apa yang dia mau. Lakukan kehendaknya, cari dia, sembah dia, puji dia, bergaul dengan dia, bersekutu dengan dia. Ini dia lebih dari apapun. Ya, kenapa? Kenapa? Ya, jangan buat dia berdiam diri. Dia tidak sekedar teman setia untuk diam di tempat. Tidak. Dia satu pribadi yang bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang engkau pikirkan dan apa yang engkau doakan. Amen. Ya, jangan biarkan dia tinggal tenang. Kunci ada di dia. Nyawamu ada di dia. Tujuanmu ada di dia. Semua jalan-jalanmu ada di dia. Gak ada, saudaraku, di luar sana. Nah, itu sebabnya Yesaya 62 ayat 7 ini bilang begini, Bapak Ibu. Jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Jangan berhenti. Jangan buru-buru puas. Ya, saya mau bisik sama Anda, jangan buru-buru puas. Orang Kristen jangan buru-buru puas. Doamu kemarin, pelayananmu kemarin, kasihmu kemarin, pengorbananmu kemarin, jangan buru-buru puas. Ya. Dekati Tuhan terus, karena dia bisa membuat hidupmu menjadi masyhur. Wow. Ya, sekali lagi, ya. Jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem, sampai dia fokus dengan hidupmu, keluarga, destinimu, masa depan, keturunanmu. Amin. Haleluya. So, Tuhan janji dalam Yesaya 44 yang ketiga, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu dan ke atas keturunanmu, sampai kepada anak cucumu aku memberi berkat. Ini tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan seluruh kepada kita roh. Tuhan memberikan kita kepada berkat, saudaraku. Ya, tapi caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, karena itu Anda nggak boleh batasi Tuhan dalam hidupmu, nggak boleh ajarin Tuhan dalam hidupmu. Kamu mengalir bersama dengan Tuhan. Ya, jangan pakai cara. Ya, harus bertobat. Lembutkan hatimu, lembutkan hatiku. Untuk kita mau melihat musim baru. Setelah COVID ini musim baru. Ya, nggak boleh cara yang lama. Tinggalkan cara yang lama. Sebab ini pembelajaran. Ini cuma contoh soal. Ini bukan penghukuman. Ya, Alkitab berkata Sodom dan Gomora yang itu hanya peringatan kepada generasi yang zaman ini. Itu contoh semua. Ya, saudaraku, kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya mau akhiri dengan ayat ini. Ini cuma satu ayat tapi dahsyat sekali. Ya, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai Alkitab berkata mereka mengaku bersalah. Ya. Apakah pendeta nggak salah? Ada salah. Nggak ada pendeta yang super. Justru makin kita melayani Tuhan, makin nyata kekurangan kita. Ya. Justru makin kita dekat sama Tuhan, makin nyata keterbatasan kita. Bukan makin saudaraku kita hebat. Ya, kenapa? Kalau kita buka dengan mata ini, kita nggak bisa lihat huruf kecil. Ketika kita pakai kacamata, kita lihat huruf besar. Tapi dari hal yang lebih kecil, ada yang kecil lagi. Yang namanya virus. Nggak kelihatan mata telanjang harus pakai mikroskop. Ya. Nah, ketika lihat pakai mikroskop, baru ketahuan virusnya jutaan. Mata telanjang nggak bisa. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan anggap pendeta ini makin sampai jadi pendeta makin sempurna. Belum tentu. Ya, karena makin diterangi Tuhan hati kita, makin kita lihat itu nggak ada apa-apanya. Makin kita diterangi dengan mikroskopnya Tuhan, kita kelihatan. Itu sebabnya Daud berkata begini, sejauh timur dari barat, engkau melemparkan dosaku. Ini Daud, saudara, nabi dan imam dan raja. Lihat 3 predikat. Ya, dia katakan sejauh timur dari barat engkau melemparkan dosa.
Ya, aku diperanakan di dalam kandungan dari dosa. Siapa saudara? Itu sebabnya, ya karena keterbatasan kita inilah saudaraku, kita bisa berjalan itu karena Tuhan. Kita bisa bergandengan tangan itu karena rahmat, karena cintanya, karena rencananya, karena panggilannya. Ya, itu sebabnya kalau pendeta dengan pendeta beradu, nggak ada yang menang. Yang menang setan, karena semuanya punya salah. Ya, semuanya punya kekurangan. Kamu punya khotbah yang hebat model apa? Kamu punya pengajaran yang hebat model apa? Nggak ada artinya. Paling itu cuma setitik daripada apa yang dalam hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya terlalu jauh, tapi inilah gaya hidup generasi abad 21 sekarang. Harus beda. Caranya meresponi Tuhan. Amat Tuhan itu respon. Responmu dengan dia, dan respon ketika menghadapi masalah, itu paling penting. Respon kita seperti apa ketika kita berkelebihan, respon kita apa ketika kita kekurangan, respon kita seperti apa ketika Tuhan dekat, respon kita seperti apa ketika Tuhan jauh. Itu orang yang ngerti sebenarnya. Oleh sebab itu hari ini, ya saya percaya ada berkat yang luar biasa. Ya, dikatakan ayat 15 ini, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Wow, Bapak Ibu, Tuhan memberikan ilustrasi yang sederhana melalui Injil. Dikatakan bahwa ada orang yang berhutang sekian kecil, ya, dan ada orang yang berhutang besar. Orang yang ketika hanya berhutang kecil diampuni, dia biasa-biasa saja. Mungkin kalau dolar, cuma $100, no. Cuma 3 juta, 10 juta, kecil utangku. Tapi orang yang punya utang saudaraku, yang miliaran, mungkin triliunan, kemudian diampuni. Itu jungkir-jungkir balik sekarang. Ya, ada dan saya punya hutang yang ditebus oleh Tuhan lebih daripada uang, oleh darahnya. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan yang paling banyak diampuni, paling banyak bersyukur, paling cari Tuhan. Itu sebabnya seluruh pengalaman orang ada yang bersaksi, saya udah mati 3 hari. Wow, itu melayani Tuhan luar biasa. Saya habis bakar gereja, melayani Tuhan luar biasa. Saya udah bunuh 2 pendeta, melayani Tuhan luar biasa. Saya tadinya gereja setan, melayani Tuhan luar biasa. Tadinya saya hampir bangkrut, melayani Tuhan luar biasa. Tadinya suamiku, nakal, melayani Tuhan luar biasa. Ya, karena orang yang berhutang lebih banyak diampuni, lebih banyak berbuat kasih. Katakan amin. Ini firman, saudaraku, awal 21 ini. Rekap ini. Ya, jadi sehingga tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Ya, kita mau berjalan untuk menyelesaikan destiny dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang penting. Setiap kita bertanggung jawab atas destiny dan tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tak boleh bergantung sama orang lain. Ya, haleluya. Bangun apa yang belum ada dalam hidup. Cari apa yang hilang dalam hidupmu. Ya, bersama dengan Tuhan. Ini penting. Dikatakan mencari wajah. Ya, haleluya. Dalam firman Tuhan di Tawarik, ya mungkin saya buka kitab Tawarik, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ya, cari wajah Tuhan. Ya, kenapa kita cari wajah Tuhan, Bapak Ibu? Ada apa di wajah Tuhan? Itu yang sebenarnya yang kita maksud dengan seluruh orang bilang hadirat, 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 cari hadirat Tuhan. Itu cari wajah Tuhan. Ketika ada ketemu hadirat, ya, itu sebabnya ada orang berkata ini, hadirat plus firman sama dengan mujizat. Jadi nggak boleh firman tanpa hadirat, nggak boleh hadirat tanpa firman. Kalau kamu mau melihat mujizat, hadirat plus firman sama dengan mujizat. Ya, firman perlu, hadirat perlu, belajar. Firman ini perlu dipelajari, perlu didalami, perlu saudaraku direnungkan. Ada masa perenungan firman Tuhan. Mazmur pasal 1. Kalau kamu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat 3.
engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, haleluya. Mencari wajahku. Wow. Ya, Bapak Ibu, ya, saya sudah pernah sampaikan bahwa hukuman yang paling besar, ya, orang Kristen itu bukan neraka, Bapak Ibu. Neraka itu hukuman untuk orang nggak percaya. Ya, jadi menurut saya orang percaya itu tetap surga. Katakan amin. Memang ada ilustrasi yang banyak. Melayani lalu jatuh di akhir. Ya, itu prerogatif Tuhan. Tapi saya tidak katakan bahwa orang percaya semua masuk surga. Tidak. Tidak bisa dibilang seperti itu. Saya juga tidak mengatakan harus seperti itu. Tapi yang saya mau bagikan adalah, ya, orang percaya itu, ya, dikatakan dalam kitab Ester itu, dikatakan hukuman terhadap Ratu Wasti tidak boleh memandang wajah raja. Perhatikan, apa kesimpulan seluruh firman Tuhan ini? Kalau Wasti tidak boleh lagi memandang wajah raja, artinya tinggal tunggu mati. Gak ada masa depan. Tinggal tunggu selesai. Ya, gak ada kelanjutan terhadap Wasti. Wasti hilang, tapi Ester tidak hilang sampai hari ini. Katakan amin. Ya, kenapa? Karena Ester menghadap wajah raja. Diulurkan tongkat. Ya, Bapak Ibu, maksudnya adalah Ester ini bukan soal saudara pergi mengadukan masalahnya, tapi menghadap wajah raja adalah prioritas kunci daripada segalanya yang kita perlukan. Haleluya. Itu sebabnya jangan bosan dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan kiasan dalam penyembahan, tidak. Tapi hadirat Tuhan adalah pertemuan di dalam kodrat ilahi. Untuk Anda mencapai hal-hal yang ilahi, hal-hal yang diwahyukan, hal-hal saudaraku yang dinubuatkan, suatu hal-hal saudaraku yang menjadi rema di dalam kehidupanmu melalui hadirat Tuhan. Dan ini penting. Ya, saya akhiri firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, kembali ke Hosea 15, Hosea pasal 5 ayat 15, dikatakan, ya, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Saya suka kata ini. Ya, ama Tuhan perlu ekspresi, ya, ama Tuhan perlu bergaul, ya, nggak ketemu teman kita rindu. Ama Tuhan itu sebabnya kita disebut Tuhan itu mempelai, ya, artinya apa? Mempelai itu saudaraku dekat tanpa dia hidup ini sepi. Mempelai itu saudaraku separuh tubuh kita, ya. Mempelai itu sekala-kalanya saudaraku, nggak boleh dia sakit, nggak boleh dia jauh, nggak boleh dia terluka, nggak boleh dia menjerit, nggak boleh saudaraku dia kesulitan. Itu saudaraku mempelainya, itu pasti repot. Itu sebabnya dengan Tuhan ini perlu action, dengan Tuhan ini perlu ekspresi. Nggak boleh ada orang Kristen yang tanpa ekspresi. Ekspresikan, ya. Artinya apa? Ya, lakukan, ya. Saudaraku, action. Ya, di film bilang action. Buat, gerakan, ikuti. Ya, ikuti seperti apa sutradara bilang. Ya, lakukan. Rindukan Tuhan, artinya apa? Ekspresi. Ini dia. Cari dia. Rindukan dia. Itu yang disebut dengan hati yang haus, lapar akan Tuhan. Kenapa? Ya, Daud berkata, hatiku seperti rusa yang merindukan air. Wah, bayangkan. Semua apa-apa dilewati, saudaraku, tanpa air. Dia lewati semuanya binatang-binatang besar hanya mencari air. Dia lewati bahaya-bahaya besar hanya mencari sungai, saudaraku.
Ya, dan di sungai itu pun kadang ada bahaya juga, saudara. Ya, bayangkan. Tapi saya itu rindu, nggak mau tahu dengan resiko. Karena itu menjadi satu pilihan, saudaraku. Ya, itu menjadi satu keutamaan. Yang lain tunggu dulu. Dan Daud selalu menaruhkan Tuhan seperti sungai. Artinya, tanpa satu hal ini, apa yang kita makan, apa yang saudara yang hebat akan sia-sia. Tanpa Anda mendapatkan air hidup. Ya, haleluya. Itu sebabnya hari ini kita merindukan Tuhan. Sampai mereka merindukan. Rindu gimana sih, saudaraku? Lihat, wah, orang yang rindu itu tidak tahu waktu. Ya. Orang yang rindu itu, saudaraku, mendesak. Ya. Orang yang rindu itu selalu punya, saudaraku, prioritas. Orang yang rindu itu selalu, saudaraku, mencari jalan. Selalu mencari peluang. Bagaimana saya ketemu dia? Tidak ada satu peluang, buat peluang. Ya, tidak ada janji, buat janji. Karena apa? Kita rindu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kerinduan ini adalah hati Tuhan? Bukankah kerinduan Tuhan agar Anda dan saya dekat dengan Dia? Kerinduan hati Tuhan supaya kita merefleksikan. Ya, supaya kita bersama berjalan untuk melakukan perbuatan yang agak perkasa dengan Dia. Dia akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kebersamaan keluarga kita, bagaimana Anda, saya, istri, anak, bagaimana kita satu keluarga ini dituntun oleh Tuhan. Dikatakan walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wow, kenapa? Karena ada Tuhan. Padang gurun akan ada air yang memancar karena ada Tuhan. Di padang gurun akan ada roti yang disediakan karena ada Tuhan. Di padang gurun, saudaraku, akan ada, saudaraku, kamar ber-AC. Saudaraku, AC belum pernah terjadi di dunia, saudaraku, dibuat oleh Tuhan di padang gurun. Mereka sejuk pada siang hari. Pada malam hari mereka kedinginan, tidak. Mereka pakai pemanas. Tuhan pakai pemanas menjadi tiang api di atas mereka, enggak kedinginan. Itulah Tuhan, kita menjaganya sampai pada hal-hal, sampai secara fisik, saudaraku. Tuhan jangan pikir dia cuma bicara tentang roh. Tuhan jangan pikir Tuhan cuma bicara suku tentang gereja, tentang Alkitab. Tidak, Tuhan itu bicara sampai sel-sel kita paling kecil, dia bicara. Dia perhatikan kita. Gak usah khawatir. Rindukan Tuhan. Rindukan Dia, action. Action. Ya, action. Apa itu? Jangan orang Kristen yang nggak punya ekspresi. Ekspresikan Tuhan. Ekspresikan penyembahan. Ya, dalam keluarga saya. Ya, istri saya ekspresi, aku udah mau larang. Dia menari, dia nyanyi sampai setengah hari puji Tuhan. Dan tetangga rasa terganggu mungkin, saudaraku. Ya, dia nyanyi berjam-jam, kan kedengaran suara di samping. Tapi dia tidak mau tahu, saya juga mau larang dia. Biarkan dia ekspresi dengan Tuhan. Ya, karena kalau orang mabuk saudaraku dengan cintanya sama Tuhan, nggak kenal waktu. Dia cari peluang saja. Kenapa? Jangan buat dia berdiam diri. Sampai dia menegakkan Yerusalem. Sampai dia tegakkan saudaraku keluargamu. Sampai dia tegakkan saudaraku kekuatan, saudaraku ekonomimu. Sampai dia tegakkan saudaraku keturunan. Menjadi orang-orang saudaraku yang besar di bumi. Menjadi orang-orang yang diberkati di bumi. Menjadi orang-orang yang berjalan dengan dimensi supranatural, dengan kodrat ilahi. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman yang Tuhan taruhkan perenungan jam 3:30 pagi sampai jam 6. Bagaimana Tuhan taruhkan firman Tuhan ini dalam hidup saya, ya, dalam hati saya, dan saya bagikan untuk kita. Kenapa? Kita ada di milenium yang baru. Kita ada di dalam dimensi yang baru. Ini hal yang sangat berbeda, belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat, saudaraku, kita baru alami sekarang satu bangsa, ya, satu dunia, ya, perintahnya sama, persoalannya sama, virusnya sama. Wah, itu kalau bukan Tuhan, saudara. Tuhan cuma menyatakan siapa kita dan siapa Dia. Mari kita mau berdoa, renungkan firman Tuhan ini, tutup matamu, gak usah malu dengan Tuhan. Gak usah lihat istri, suami di sampingmu, anak di sampingmu. Curahkan isi hatimu. Ya, buat dia yang termahal dalam hidup. Buat dia orang, satu pribadi yang terdekat daripada siapapun di sisi. Itu penting, Bapak Ibu. Dia mau Anda dan saya
ekspresi. Dia mau Anda dan saya, saudaraku, merindukan Dia. Ya, orang yang kalau punya kerinduan, saudaraku, banyak cara. Orang kalau punya kerinduan, terlihat dari wajahnya, terlihat dari tindakan, terlihat daripada segala ide-ide dan wow, hal-hal cemerlang yang bisa dia lakukan. Begitu juga Tuhan rindu. Itu sebabnya kerinduan Tuhan ini realisasikan. Apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi kehendaknya, berjalan sesuai dengan Tuhan. Belajar segala hal adalah milik Tuhan. Belajar untuk seluruh hal adalah punya Dia, bukan punya kita. Ya, masalahmu adalah punya Dia. Ya, ketika engkau dekat dengan Dia, Dia tahu apa yang kau perlukan hari ini. Lihatlah, Alkitab berkata, ya, terang telah datang. Ya, terang telah datang. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang pada terang. Ya, bangkit hari ini untuk engkau meraih prestasi yang baik. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa kita umumnya pendek, tapi pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Buat sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam rohmu. Ya, ladeni Tuhan. Ladeni sutradara kita sekarang. Apa yang Dia mau. Ya, itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya percaya Dia akan bicara dari firman Tuhan ini dalam hidupmu. Di kamarmu, jangan biarkan diam. Di rumahmu, jangan biarkan diam. Lakukan apa yang bisa. Dan kau lakukan untuk Tuhan. Terima kasih. Bapa, hamba mengucap syukur buat firman-Mu, materaikan firman-Mu yang sudah hamba bagikan di pelayanan minggu ini Tuhan, di bulan Mei ini. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya. Komsel kita, ya, hari Sabtu, saya sudah umumkan kemarin bahwa saya tidak lagi bawa firman. Komsel kita akan diatur langsung oleh koordinator komsel, dan tentu tidak saya lagi bawa materi untuk di-sharingkan. Ya. Kembali ke seperti semula, tapi nanti yang atur pelayanan digitalnya atau online-nya tetap anak kita Katrin, ya, anak kita Katrin nanti tetap hari Sabtu, dan ya apakah hari Minggu, apa hari Sabtu besok nanti Pak Jimmy Rantung yang akan bawa renungan untuk diskusi kita komsel, ya terserah kepada koordinator atau Pak Pendeta Wiwis. Nah, terus hari Rabu juga komsel youth ini makin berkembang. Saya dengar komsel makin ada perkembangan, dan ini cara Tuhan. Saya percaya ya Tuhan akan buat satu komsel ini, anak muda ini, milenial ini punya gaya tersendiri. Dan saya tidak mau masuk untuk di dalam hal ini karena ini gaya milenial. Jadi saya harapkan anak-anak kita milenial mari libatkan dalam komsel ini. Ya, untuk mereka punya satu membuat sejarah ya di dalam generasi mereka milenial ini. Ya, yang ketiga adalah ibadah raya minggu depan kembali ya, Tuhan masih perkenankan online, kita akan online, haleluya, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, dievaluasi kapan gereja kembali dibuka. Tapi percayalah Tuhan sedang melakukan rencananya, menyelesaikan supaya kita bisa mengerti seperti yang telah disampaikan tadi dalam Hosea pasal 5 tadi. Ya, supaya ini perenungan semua orang tentang Tuhan itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu, saya memilih tetap rumah Tuhan akan menjadi satu mimbar, ya, haleluya, untuk disampaikan. Saya nggak mau repot sih bisa di rumah, nggak mau capek sih bisa di rumah, tapi bukan itu pilihannya. Pilihannya saya melihat, saudaraku, di gereja ini atau di tempat ibadah ini ada atmosfer, lebih fresh atmosfer, dan ini lebih bagus, ya, karena kita bisa khotbah lebih merdeka, kita bisa, saudaraku, rumah Tuhan ini nggak boleh sepi, rumah Tuhan ini, haleluya, tempat kudus Tuhan ini nggak boleh kosong, ya, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah pandemi ini COVID-19 ini selesai,
ya buat komitmen untuk banyak di rumah Tuhan. Ya, jangan setelah sudah selesai ini kita ke rumah Tuhan aja, kita terbatas. Jadikan rumah Tuhan itu menyenangkan kita, saudaraku. Seperti Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataran daripada beribu hari tempat lain. Ambil kegiatan, buat kegiatan, ya ibu-ibu, pendoa-pendoa, jangan buat rumah Tuhan sepi. Ya, cukup waktu COVID ini, cukup waktu pandemi ini. Tapi ke depan sudah selesai, kita buat banyak hal yang di rumah Tuhan. Saya kira itu pengumuman saya. Tuhan memberkati, shalom untuk semua, selamat hari Minggu. Iya, untuk Bapak dan Ibu, dan kita mau memberikan persembahan, dan kita mau doa berkat. Haleluya. Persembahan boleh ditaruhkan, kita tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Haleluya. Kita berdoa, doa persembahan, berikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Bapak hamba berdoa sekali lagi, atmosfermu impartasikan, kuasamu Tuhan nyalakan, apimu Tuhan membuat roh kami Tuhan Yesus menyala-nyala ketika kami dengar firman, ada kebangkitan, ada terobosan, ada Tuhan sukacita, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada sinar yang menerangi hati kami untuk kami mau lebih lagi Tuhan dengan Engkau. Dan Tuhan, kami tidak ingin Engkau jauh. Kami tidak ingin Tuhan dengan Engkau ada jarak. Kami mau kami melekat. Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Tuhan, kami mau taruhkan kedekatan kami dengan kerinduan. Bukan cuma dekat dengan diri, kami rindu, kami action. Kami mau buat sesuatu Tuhan yang nyata di dalam action ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati. Kami mau berdoa untuk persembahan Bapak yang diberikan oleh umat-Mu, berkati tangan mereka, berkati uang mereka, berkati ekonomi mereka, berkati jabatan mereka, berkati bisnis mereka, berkati pabrik mereka, berkati jabatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati Tuhan kesehatan mereka, berkati Tuhan Yesus adonan mereka, bahkan Tuhan Yesus keluarga mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka, kemah mereka, Tuhan lindungi Tuhan dengan perlengkapan senjata ilahi. Haleluya, Tuhan yang menerangi seperti tiang awan dan tiang api Tuhan. Haleluya, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, itu melindungi umat-Mu Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan, sehingga kami terprotek Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami menyadari betapa ajaibnya Engkau, dan kami siap sedia Tuhan melihat janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan di depan kami. Kami telah siap Tuhan untuk melihatnya, Tuhan, pintu-pintu yang Tuhan sudah buka bagi kami. Sehingga Tuhan, haleluya, setelah selesai COVID ini, Tuhan, haleluya, ketika kami dianjurkan untuk bisa keluar, rumah Tuhan untuk bekerja kembali, kami akan Tuhan melihat janji-janji-Mu, dan pintu-pintu sudah terbuka dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, pertolongan, perlindungan. Ketika COVID ini buka, kami fresh, kami segar, kami Tuhan, haleluya, tetap sehat. Haleluya. Tidak ada satupun anak-anak-Mu yang sakit, tidak ada satupun anak-anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya, yang jatuh. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu atas kami berdoa untuk persiapan Tuhan, tanah di galaksi, pembangunan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Rumah ibadah dan rumah misi yang ada di galaksi Tuhan. Oh, persiapan pengurusan Tuhan, pengurusan tanah dengan Tuhan Pemda Bekasi. Bapak, biar selesai Tuhan di dalam setelah selesai COVID ini, kami Tuhan Engkau, Tuhan sudah siapkan Tuhan Yesus untuk Tuhan melanjutkan Tuhan penyelesaian surat-surat administrasi sampai dengan pengurusan izin. Dan kami percaya Tuhan tahun ini juga fondasinya boleh dibangun. Fondasinya Tuhan, oleh karena Engkau. Tuhan, kami mau katakan ini karena Engkau. Kami mau katakan ini Tuhan karena ini hadiah dari Tuhan. Karena ini berkat Tuhan supranatural, berkat ilahi Tuhan, berkat korporat Tuhan, doa kebersamaan kami Tuhan dalam mendoakan menginjak tanah itu Tuhan. Firman katakan dalam kitab Yosua, semua yang diinjak oleh telapak kaki-Mu kuberikan kepadamu, dan kami umat-Mu Tuhan, haleluya, sudah berdoa di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, haleluya, semua umat-Mu yang sampai hari ini Tuhan ada di rumah, cukupkan segala keperluan mereka Bapak. Terima kasih, kami mau terima berkat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Bapak Ibu, kita tangkap dan terima impartasi, kuasa, berkat ilahi, berkat supranatural, berkat yang diperintahkan, berkat gunung Hermon, berkat dari langit di atas, berkat yang saudaraku bukan karena otot dan otak, tapi berkat yang merupakan janji Tuhan bagi kita sebagai ahli waris di dalam kerajaan Tuhan. Turun atas kami Bapak, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di sorga,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.